Jeng boleh panggil saya Jeng Friday. Oke, dan saya di sini sebagai host di acara XP Podcast. Ya, dan di episode pertama ini atau episode pilot ya, di sini saya akan menghadirkan owner dari XP Corporation, yaitu Ibu Siska, dan juga ada bintang tamunya atau guest star-nya yaitu Dr. Kiki. Oke, jadi keynote sama guest star-nya sudah hadir di sini nih teman-teman ya, atau Jeng. Saya manggilnya Jeng aja ya. Hai Jeng Siska. Ya Allah, apa kabar? Baik. Duduk Jeng Siska, duduk. Ya. Oke, nah ini owner dari XP Corporation. Ya. Jeng Francis sekali, tapi biasa kita manggilnya Jeng Siska. Oke, supaya lebih akrab kita manggilnya Jeng ya. Oke, dan ada satu lagi Jeng Siska. Oh ya, ada guest star kita yang luar biasa juga, ada Dr. Kiki. Kita manggilnya Jeng juga ya, biar akrab. Jeng Gaki, perkenalkan. Ya. Mungkin sebelumnya sudah berkenalan ya, Jeng Doki. Ini saya manggilnya Jeng Doki, nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa ya, supaya akrab ya Allah. Masya Allah Bu Dokter, boleh. Dan juga Bu Sis. Bu Siska, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana Jeng Friday hari ini? Aku alhamdulillah sehat. Sehat dan bahagia. Ceria selalu. Kita harus happy ya sebagai seorang wanita. Bertiga dong kita. 3 wanita. Ya. Harus sehat, ceria, happy terus. Harus happy. Harus happy ya. Oke. Jeng Siska, saya ada pertanyaan ya. Dari kita nih semua sebagai para wanita nih. Ya. Jadi saya mewakili dari wanita-wanita Indonesia. Oke. Nah, Jeng Siska di sini kan sebagai owner dari XP Corporation ya, Jeng Siska ya. Bisa minta tolong ceritakan nih Jeng Siska, histori tentang dibentuknya XP Corporation hingga terbentuknya channel XP Corporate ini. Ini kita podcast pertama ya. Iya, podcast pertama perdana lah, jangan. Yes, betul, Masya Allah. Oke, Jeng Siska silakan. Oke, terima kasih Jeng Friday. Panjang ya kalau diceritain ya. Tapi mudah-mudahan di podcast ini tuh cukup untuk menjelaskan. Oke, siap. Di singkat-singkat. Boleh, siap. Gimana sih terbentuknya XP Corporation ini? Memang awalnya itu dari saya sebagai pekerja. Jadi sebelumnya gitu ya, memang saya bekerja. Jadi sebelum jadi pengusaha, saya bekerja dulu di salah satu perusahaan minyak di Indonesia. Luar biasa ya, dari tahun 2007 hingga 2012. Jadi memang pengalaman-pengalaman itu terbentuk dari kisah perjalanan. Betul ya. Awal mula bekerja, namun sebelumnya saya kuliah nih. Jadi saya bercerita dulu tentang dari mulai kuliah ya. Jadi kuliah sudah bisnis gitu ya. Ya betul. Jadi memang ada fase di mana pada saat saya kuliah, Jeng Friday. Iya. Ya, ada fase di mana saya saat kuliah itu memang saya harus bekerja sambil kuliah. Karena kalau tidak bekerja tidak kuliah saat itu gitu ya. Jadi memang disitulah akhirnya saya memiliki tujuan. Someday saya harus jadi pengusaha. Gitu. Awalnya itu ya. Kemudian setelah saya bekerja dari 2007 hingga 2012 di salah satu perusahaan minyak di Indonesia, kemudian saya putuskan di tahun 2012 itu untuk resign. Nah, ini sebenarnya langkah yang memang tidak mudah ya. Di benak saya tuh memang sudah harus saya jadi usaha gitu. Karena menurut saya pengusaha itu hasilnya unlimited.
unlimited. Unlimited. Oke. Artinya jika kita masih di dalam perusahaan, ya kelihatan ya berapa bulanannya gitu ya, hasil yang akan kita Hasil yang akan dapatkan itu ya didapatkan gitu ya. segitu gitu kita sudah tahu. Tapi kita akan memiliki peluang lebih besar jika kita memiliki usaha itu ya, seperti itu. Kemudian akhirnya saya putuskan, saya resign di tahun 2012. Memang tidak mudah keputusan itu ya dok ya, karena pastinya ini akan punya resiko. Ya berbagi pasti ada yang pro dan ada yang kontra, ya kan? Begitu. Yang pro, yang kontra itu pasti berpikirnya ngapain lagi gitu, apalagi gitu ya, karena kan semua udah aman, apalagi yang namanya orang Apa sih tua. dicari Iya, gitu ya, orang udah tua, enak loh, betul. gitu. Orang tua pasti menganggap bahwa ini nanti akan sulit gitu, karena memang usaha itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Namun alhamdulillah berkat dukungan dari suami, akhirnya saya memutuskan resign dan memulai berbisnis. Jadi di tahun 2012 saya memulai bisnis gitu ya. Namun sebelumnya saya sudah mulai juga sih bisnis kecil-kecilan dari 2010. Jadi dari 2010 tuh saya sudah memulai bisnis dan sudah membangun salon kecantikan gitu. Tapi saya mantapkan lagi di tahun 2012 untuk membangun satu bisnis yang benar-benar saya fokuskan dengan tanpa saya harus bekerja gitu. Nah, dari 2012 saya bekerja membangun salon hingga sekarang ya, hingga sekarang saya membangun salon dan memiliki beberapa cabang. Dan di tahun 2020 akhirnya karena saya berbekal salon kecantikan yang memang sudah memiliki hasil yang Masya Allah luar biasa gitu ya Bu ya. Di tahun 2010 saya sudah berbisnis kecil-kecilan salon. Kemudian di tahun 2012 saya sudah mulai fokus di bisnis salon kecantikan itu. Nah, di tahun 2020 akhirnya saya memutuskan untuk membuka rumah cantik beauty yang mungkin gitu ya, pemirsa atau netizen gitu ya melihat atau jeng-jeng gitu ya melihat pelatihan kecantikan gitu ya, itu memang bermula dari tahun 2020 karena tahun 2010 hingga 2020 berarti saya merasa sudah cukup 10 tahun saya membangun usaha salon kecantikan dan sudah melihat bahwa memang bisnis ini jika kita jalankan secara konsisten itu akan menghasilkan yang luar biasa tanpa kita sangka-sangka gitu ya. Jadi kalau dibilang financial freedom ya, benar nggak ya bisa stabil di angka itu omset gitu ya, dan ternyata itu terbukti di salon kecantikan yang saya jalankan. Sudah autopilot ya? Iya betul, sudah autopilot. Dan itu saya rasakan sendiri bahwa autopilot itu benar-benar bisa dijalankan dok, dan itu berhasil. Dan itu sudah saya rasakan. Nah inilah karena ini sudah saya lihat hasilnya, maka waktunya buat saya untuk berbagi ke jenjang semua, bahwa melalui apa, melalui rumah cantik beauty. Mungkin teman-teman juga atau jenjang semua itu pernah lihat di rumah cantik beauty ya. Kemudian kita mengadakan workshop, pelatihan kecantikan gitu ya, baik offline maupun online dan juga digital marketingnya gitu. Kemudian di tahun 2021, nah ini nih kuncinya kenapa akhirnya saya membangun XP Corporate ini, Jeng Friday. Ya karena memang saya melihat bahwa saya pernah bisa menjalankan salon kecantikan itu sendiri dan akhirnya mendapatkan hasil yang autopilot gitu ya, dan itu bisa berjalan ya, dengan membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun. Oke.
karena sudah menghasilkan salon kecantikan ini secara autopilot, akhirnya saya mengajak teman-teman semua gitu ya untuk membangun XP Corporate gitu dengan tujuannya legacy awalnya, ya kan? Dengan tujuannya bagaimana kita bisa mendapatkan legacy ini, kemudian kita bisa berbagi dengan teman-teman semua gitu ya, bahwa apapun yang menjadi cita-cita kita atau keinginan kita itu tidak mustahil gitu. Akhirnya terbentuklah XP Corporate ini. Saya membangun klinik kecantikan dan juga produk kecantikan. Itu singkat cerita ya. Jadi kalau mau detailnya jatuh bangun pasti jatuh bangun karena tidak mudah ya. Kalau dibicarakan rasanya simpel dan biasa aja ya. Tapi untuk ceritanya detailnya mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya ya. Ada sesi kedua nanti ya. Ya, Tentang jatuh bangun. tentang Jatuh bangunnya ya. Siska, tadi sebenarnya nggak mudah juga ya Jeng ya untuk membangun sebuah corporation. Betul sekali. Jadi yang namanya bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan bisnis itu memang dari nol ya. Nggak ada tuh yang bisnis tuh langsung kaya. Oh iya betul ya. Langsung memang besar semuanya gitu ya dari kecil dulu ya. dari nol. Terima kasih banyak Jeng Siska. Sama-sama. Semoga ini menjadi inspirasi untuk para wanita Indonesia ya, untuk jeng-jeng semuanya di sini yang hadir, yang menonton kami. Oke, Jeng Doki. Nah, gimana tadi setelah Jeng Siska menceritakan ya atau memaparkan apa terbentuknya XP Corporate ini ya, Jeng Doki. Menurut Jeng Doki, bagaimana tanggapannya seperti itu? Silakan Jeng Doki. Oke, jadi ini ngomong-ngomong kayaknya boleh jadi Ya Allah, saya sampai lupa ya Allah ya. Oke, saya tuangkan ya Jeng ya. Ya Allah. Saya minta dokter Kiki yang dituangkan saya. Oh iya, tapi ini nanti untuk dokter Kiki. Ada permintaan yang pertama ya Jeng. Ya Allah. Jeng, kita santai aja ya Jeng ya. Kita ngobrol di kafe. jadi tadi Ya silakan. sambil Jeng, minum dulu Jeng. oh ya terima kasih minum dulu ya. Minum dulu dong. Oke, jadi kita minum dulu yuk. Mari kita minum. Wah, ini sepertinya tehnya enak sekali. Tehnya panas sekali. Alhamdulillah. Untuk gak kepanasan deh. Haus kepanasan. Aduh, Jeng. Enak banget ya. Masya Allah. Lanjut. Ya Allah. Jadi saya ini ya sebagai dokter, praktisi dan sekaligus pengusaha di bidang kecantikan begitu, saya sangat mengapresiasi nih untuk Jeng Siska yang luar biasa keren banget, Mantap ya. Oke. karena ini ya di usia beliau yang kalau saya lihat kan Masih muda masih dong. muda gitu kan, keren banget. Boleh tebak usia nggak sih? Oh, Boleh tebak ya? iya. Jadi kalau saya lihat ini ya sangat luar biasa, menginspirasi gitu ya. Iya. Inspirasi Masya wanita-wanita khususnya yang ada di Indonesia, Indonesia. gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan bisa sampai ke Asia gitu ya. Amin. Iya. Ya Allah. Jadi itu ya, saya yang pertama sangat apresiasi. Terus yang kedua ini tuh nggak mudah gitu loh. Yes, Tadi yes. diceritakan jatuh bangunnya, bagaimana membentuk bisnis, bagaimana membentuk sistem gitu ya. Dan memang di sebuah bisnis ini itu sangat tidak mudah gitu ya. Tidak mudah untuk kita bisa bertahan di satu bisnis yang memang sesuai passion nih, sesuai apa yang kita suka. Betul ya. Nah, tadi yang saya tangkap itu kan kalau Jeng Siska ini sangat ekspor di bidang salon, terutama kecantikan. Terus sekarang sudah menambah klinik kecantikan gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, bagaimana caranya, tips and triknya, kok bisa sampai buka cabang banyak itu gimana? Nah, itu yang cabangnya sudah banyak soalnya ya. Masya Allah. Boleh diceritakan dong?
Kalau untuk salon sendiri kan kita dari tahun 2010 ya. Ya. Awalnya memang Ya. itu salon kecil-kecilan. Kemudian saya fokuskan dan alhamdulillah hingga saat ini kita memiliki 3 cabang, Dok. Yang sudah kita kelola sendiri. Tapi alhamdulillah kita sudah franchise-kan kurang lebih itu di 7 titik ya. Luar biasa ya, sudah 7 titik. Ini untuk franchise-nya ya. Franchise-nya. Oke. Nah, seperti itu, Dok. Iya, iya. Terus begini ya, kalau tadi saya lihat udah keren, udah punya cabang, udah ada salon, udah ada klinik. Kemudian jadi ada beberapa yang saya tangkap tadi ini komunitasnya masih internal ya. Iya, kita Iya, ternyata kan, punya komunitas itu rumah internal. cantik beauty itu Nah, luar biasa. Oke. Jadi ada komunitas rumah cantik beauty. Jadi yang belum tahu nih, Ya. Bu Siska juga founder ya, founder dari rumah cantik beauty, betul ya, Ya, Jel? betul sekali. Dok, kita juga Keren, luar punya biasa, asosiasi loh, Dok. Oh, iya. Kita Ah iya, kemarin saya dengar ada Alki ya, Alki Layanan Kecantikan Indonesia. Luar biasa, ini semakin merambah. Ya. Iya, luar biasa. Ya, oke, dan Bu Siska ini atau Jeng Siska ini adalah ketua umum dari Alki Ahli Layanan Kecantikan Indonesia. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ya, Terus belajar ya, tapi Iya, terus iya. belajar. Betul. Terus satu lagi yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya tadi ya? Ini saya belum kena nih. Konsisten. Konsisten. Bagaimana cara konsisten di bidang bisnis, terutama bisnis kecantikan? Karena pasti di sini jeng-jeng yang di sini yang nonton ini itu supaya tersampaikan. Iya. Atau misalnya ada yang mau gabung gitu ya. Nah, Di boleh. tadi katanya buka franchise dan lain Ada sebagainya. franchise, Ya. ada komunitas kecantikan juga, ada apa tadi ahli layanan kecantikan Indonesia atau Alki. Ya, konsistennya dulu deh, saya pengen tahu. Oke, silakan. Iya, Siska. oke. Masya Allah, terima kasih, Dok. Pertanyaannya Saya sambil minum. panjang, jawabannya panjang. Sama-sama panjang. Sama-sama panjang ya. Pertanyaan tepat lah ya. Gitu. Masya Allah. Memang PR-nya sebenarnya semua pembisnis itu adalah bagaimana kita bisa konsisten. Bisa konsisten. Karena kalau pintar, bisa lah kalau kita belajar. Kalau Iya. kita belajar terus pasti pintar ya, Dok ya. Iya, betul. Yang paling susah adalah konsisten. Gitu ya. Konsisten, Makanya kalau ya. disuruh pilih cari karyawan yang pintar, apa karyawan yang memang dia disiplin dan konsisten. Saya lebih memilih disiplin dan Disiplin dan konsisten. karena Iya, memang iya. disiplin dan konsisten itu adalah poin utama seorang pengusaha harus punya modal itu. Oke. Nah, gimana sih caranya supaya kita konsisten? Nah, iya, gimana caranya? Gimana caranya? Pertama, ya jeng-jeng ya. Jeng-jeng harus tahu dulu perencanaan. Perencanaan. Tujuan kita Perencanaan. mau ngapain? Tujuannya Mau mau apa? ngapain? Oke. Cita-cita kita mau apa? Mau apa sih gitu kita? Kalau kita sudah tahu tujuan gitu ya, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, Yes. balik lagi semua ke tujuannya. Tujuannya. Karena memang landasan saya, Dok, itu adalah APIK. APIK itu adalah Asik ya. Oke. aktif, produktif, inklusif, dan kolaborasi. Masya Allah. Yang aktif artinya bagaimana kita bisa menjalankan suatu bisnis ini tetap berjalan. Tetap berjalan. Gitu ya. Bagaimana semua di dalam suatu sistem ini bisa berjalan secara sistematik. Oke. Ya kan? Aktif, produktif, bagaimana sih kita bisa membangun suatu perusahaan atau suatu sistem ini yang memiliki produktivitas. Yes. Ya, dengan adanya produktif, gitu ya, berarti kita bisa menjalankan perencanaan-perencanaan yang sudah kita buat, ya kan? Inklusif, ya artinya bagaimana kita bisa menggali semua potensi sumber daya yang ada, gitu ya. Bagaimana kita bisa menjalankan sistem atau menggali potensi dari apa yang kita punya. Ya, kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi ini pun juga penting untuk kita jalankan seperti networking gitu ya. Nah, dengan adanya network, dengan adanya kolaborasi, itu kita bisa mencapai tujuan lebih mudah, Dok. Gitu ya. Dengan adanya kolaborasi ini pun juga bisa kita buat bagaimana perencanaan-perencanaan itu berjalan secara maksimal gitu. Jadi memang kalau ditanya bagaimana sih caranya kita bisa konsisten, itu adalah jawaban dari
dari saya ya, itu versinya saya gitu. Bagaimana kita bisa membuat perencanaan-perencanaan itu matang dan bisa berjalan secara maksimal dengan metode atau formulasi APIK tersebut, yaitu aktif, produktif, inklusif, dan kolaboratif. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah. Keren banget ya. Bagus banget. Nah, ini bisa Terus dijalankan. Iya. Dijalankan. Betul. Oke. Iya, jangan lupa dijalankan ya. Teori ya, Betul, betul. Iya, kalau teori cuma bisa dibaca. Iya, betul. Iya. Teori itu dibaca, besok aja juga hilang ya. Hilang. Ya, kita kesal dulu udah hilang. Kadang-kadang gini, Dijalankan. Jeng Friday, kadang-kadang jeng-jeng semua tuh tahu gitu ya. Cuma memang tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Nah, ini dia Iya. bahaya ya, Dok ya. Iya, benar. Penyakitnya kadang-kadang begitu Bu Siska, Jeng Siska. Jadi ada yang mungkin awalnya doang ya berbisnis itu semangat ya Jeng ya. Iya. Sisirnya kendor, Iya, terpuruk dan iya, terpuruk dan sudah nggak mau menjalankan lagi. Tapi kalau Jeng Siska ini kan luar biasa ya. Masya Allah, masih belajar, masih belajar terus, masih belajar ya. Oke. Terima kasih ya, Jeng Siska. Saya mendengar ini tuh sangat betul-betul menginspirasi. Ternyata memang ada inspiratifnya gitu ya. Betul. Selain itu bagus sekali ya. Mudah-mudahan podcast ini harapan kedepannya bisa kita berkesinambungan. Yes. Iya, Dari kolaborasinya tersebut. betul. Iya, jadi kita pun juga bisa berbagi dengan jeng-jeng Iya, semua bisa tentang berbagi. bisnis kecantikan ya, Dok ya. Betul. Nah, itu sih gitu. Karena saya yakin wanita-wanita di luar sana pun juga jangan pernah pantang menyerah gitu ya. Gitu ya. Bahwa wanita ini pun juga banyak yang tanggung ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, pasti bisa dan pantang menyerah. Nah, jadi untuk para wanita Indonesia atau jeng-jeng di luar sana ya jangan berputus asa. Iya. Kalau misalkan saya nggak punya skill nih bisa belajar. Saya pengen bisnis itu juga bisa belajar dan tetap tadi kata Bu Sis bilang konsisten. Jangan cuma di awal doang betul. ya. Konsisten Oke, itu penting. Jeng Siska, kalau untuk bisnis kecantikan itu sebenarnya harus dari yang kita sudah bisa jadi praktisi atau gimana sih Jeng? Atau misalkan dari saya bukan praktisi loh, tapi saya ingin punya bisnis kecantikan. Nah, gimana menurut Jeng Itu Siska? boleh. Jadi jika kita ingin berbisnis ya nggak harus kita Bisa tarik ya. sebagai praktisi enggak kok. Dari awal saya nyemplung di bisnis kecantikan pun juga saya tidak berbakat malah praktisi. Jadi bukan praktisi ya, Iya, Jeng ya, bukan Nggak dari berbakat. Ini kalau dokter Kiki Dokter ini kan praktisi, dia benar. ada dokter kecantikan ya nggak sih Jeng? Kalau dokter kecantikan itu kan pasti sudah bisa dong Jeng memperbaiki wajah, ya apa gitu ya Jeng mau di apa? Belajar. Doki ya, mau apa kalau sekarang kan banyak tuh yang hidungnya mau mancung, mau apa gitu. Terus praktisi pastinya bisnisnya nggak jauh-jauh dari itu lah ya Dok ya. Tapi kalau Bu Siska tadi, Bu Siska bilang katanya Bu Siska bukan dari praktisi gitu. Bukan, Nah, tapi ternyata sekarang Bu Siska justru melahirkan pebisnis wanita Masya Allah. dan punya skill juga luar biasa loh, keren loh Jeng, menginspirasi sekali. Jeng Siska, untuk episode pertama ini, alhamdulillah ya untuk pilot hari ini di XP Expose ya. Siska mungkin ada yang mau sampaikan kepada jeng-jeng di sini yang menyaksikan kita untuk hari ini. Ya, silakan. Jeng Oke. Siska. Ya, marilah kita tumbuh kembang bersama gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita tumbuh kembang bersama, hasilnya Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Karena kalau kita hanya tumbuh mekar sendiri, ya hasilnya gitu-gitu aja. Gitu aja ya. Harus bersama-sama ya. Kita harus sama-sama ya. Bersama-sama. Keren sekali. Oke. Teman-teman cantik Indonesia, jeng-jeng di mana saja teman-teman berada, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa. Jangan lupa. See you, bye-bye. Sampai ketemu lagi di episode kedua. Dah. Bye. Dok, minum dong. Udah selesai nih kita. Sukses bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi sukses buat saya adalah bagaimana kita bisa mensukseskan orang lain.